Shalom, Jemaat AGC yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam AGC Weekly News. Di sini saya akan membawakan info-info seputar kegiatan gereja dalam seminggu ke depan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dengan gereja kami. Kami harap gereja kami dapat menjadi sarana bagi Bapak Ibu Saudara terkasih untuk semakin lagi mencintai Tuhan Yesus Kristus. Welcome to our church. Setiap hari Selasa jam 6 malam via online akan diadakan Senior Komsel. Buat yang berjiwa muda dan kreatif, mari ajak teman-teman kita membangun masa depan yang penuh tujuan dan energi. Dalam Komsel Remaja Pemuda yang diadakan setiap Jumat jam 6 malam via online. Mari membangun keluarga kita ke arah Kristus. Saya ajak setiap pasangan atau keluarga muda untuk bergabung dan bertumbuh bersama. Dalam Komsel Pro M yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di Hall Gereja Lantai 2. Tema gereja kita tahun ini adalah menjadi bijaksana. Mari bangun keintiman lewat firman dan pewahyuan Tuhan. Dalam ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi, baik onsite maupun online. Ibadah raya disertai juga dengan sekolah minggu Aero Kids. Ayo kita mengenalkan firman Tuhan kepada anak-anak kita sedari kecil. Ibadah Jumat Agung tanggal 15 April pukul 7 pagi, baik melalui online maupun onsite. Jangan lewatkan juga untuk ibadah Paskah hari Minggu yang akan dilayani oleh Pastor Johan Kristianto. Kami menghimbau para jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan persepuluhan, bisa diberikan lewat kotak persembahan yang tersedia atau bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Puji Tuhan, kita mau puji Tuhan pagi hari ini. Semangat. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
Engkau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lewat yang akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya undang para jemaat bisa berdiri. Kita mau nyanyi lebih semangat lagi, saudara. Yang setuju dengan saya katakan aminnya dong. Amin. Mari angkat tangannya sama-sama yuk. Lebih kuat dari dosa.
untuk memuji Tuhan, saudara. Kita mau lambaikan tangan. Lagi. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Bukan selalu memuji, Hatiku kan bersuka, kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Katakan sekali lagi. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Bukan selalu memuji, hatiku kan bersuka, kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku, kaulah kuatku. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Katakan aku percaya. Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Bukan selalu memuji, hatiku kan bersuka, kau ubahkan tangisku menjadi pujian
kuatku, Kaulah kuatku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan saudara duduk. Bentar kita mau masuki hadirat Tuhan, masuki firman-Nya. Kita mau nyanyikan Janji-Mu Tuhan. Apapun keadaan saudara saat-saat ini, percayalah, janji Tuhan tuh selalu dapat kita pegang, saudara. Selalu
apapun keraguan saudara, serahkan dalam Tuhan. Di dalam keraguan, Kau datang menguatkan. Janjinya selalu beserta kita, selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghibur, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Angkat tanganmu saudara. Janjimu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya, tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya, tak pernah meninggalkanku. Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Oh, haleluya. Oh, haleluya, oh, syukur Tuhan, Engkau yang menghiburkanku, Kau yang menguatkan, Kaulah sumber kuatku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Syukur Bapa, haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Yang siap untuk menerima firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Siapa diberkati dengan pujian pagi hari ini? Bisa lambaikan tangan? Bisa kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Bersemangat pagi hari ini? Coba tengok kanan kirinya. Dari sorot matanya kan bisa kelihatan ya. Bersemangat apa ngantuk. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu. Hari ini kita udah 2 minggu ini kita bahas mengenai the leader.
pemimpin. Kalau Anda masih ingat bagian dari Triwira, 1 bulan ke depan kita akan tetap ngomong tentang Triwira. Dan spoiler aja, Jumat besok saya akan kepada Triwira yang kedua. Tapi hari ini saya akan habiskan tentang the leader, pemimpin. Kita udah bahas selama 2 minggu kemarin. Dan kalau Anda masih ingat kita belajar dari Triwira yang pertama, pemimpin dari 3 orang Triwira itu yang bernama Isibaal. Kita belajar tentang menjadi pemimpin yang bernyali dan bijaksana. Oke. Dan minggu kemarin Anda sendiri melakukan sharing tentang kriteria utama apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Maaf, saya akan turunkan bentar ya. Kan dingin sekali. Nanti lama-lama saya jadi es. Oke, nah kemarin kalau Anda masih ingat, Anda sharing kelompok dan Anda menjawab kriteria utama dari seorang pemimpin itu apa sih? Nah, ada beberapa jawaban yang kemarin sempat kita simpulkan dan saya menemukan beberapa ada kesamaan. Dan ini adalah beberapa jawaban yang Anda berikan kemarin kalau Anda masih ingat. Kriteria seorang pemimpin itu seperti apa sih? Yang pertama gini, ada yang menjawab bahwa pemimpin itu kriterianya yang paling pertama adalah tidak mementingkan diri sendiri. Lalu ada yang menjawab gini, pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan. Masih ingat siapa yang menjawab itu ya? Oke. Pemimpin itu harus bisa ngatur anak buahnya. Kriteria pemimpin yang lain apa? Kelompok lain berkata, kalau jadi pemimpin itu kriterianya gini, dia harus tenang dan berhati-hati. Ada lagi yang berkata bahwa pemimpin itu harus rela berkorban bagi timnya. Harus punya karisma agar mampu mempengaruhi orang lain dengan benar. Anda masih ingat jawaban-jawaban ini? Ya, beberapa ada di kelompok Anda dan ini saya rangkumkan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, apa yang Anda sampaikan, PowerPoint saya boleh mulai dimunculkan, tolong dibantu. So, apapun yang Anda sharingkan kemarin dari kriteria utama seorang pemimpin, tidak ada yang keliru sama sekali. Bahkan kalau seorang pemimpin yang luar biasa, maka dia akan punya semua itu. Tapi pagi hari ini izinkan saya membuat sesuatu yang lebih sederhana. Apa sih pemimpin itu? Nah, supaya Anda pulang dengan sebuah pengertian yang sederhana. Kalau Anda ngomong tentang pemimpin, maka percayalah ada satu kata yang tidak pernah lepas dari yang namanya pemimpin. Apa itu? Satu kata yang tidak pernah lepas dari seorang pemimpin adalah pengaruh. Apa? Sekali lagi katakan apa? Yes. Bapak Ibu, dengan kata lain, kalau saya mau sederhanakan dari apa yang Anda katakan semuanya, kriteria pertama utama yang harus dimiliki pemimpin dan fungsi dari pemimpin adalah memberi pengaruh atau berpengaruh bagi orang-orang di bawahnya. Setuju? Setuju? Kalau dia nggak pernah bisa memberi pengaruh dan tidak pernah berpengaruh terhadap kita, maka itu bukan pemimpin. Mungkin ada hanya namanya aja di situ. Setuju ya? Tapi yang namanya pemimpin, leader, satu kata yang tidak pernah lepas dari pemimpin adalah, pemimpin itu adalah orang yang memberi pengaruh atau berpengaruh bagi kita. Artinya saya mau berkata ini. Next ya, bisa keluar apa ya? Next ya. Oke, artinya gini. Bapak Ibu, saya boleh artikan gini. Jadi siapa yang paling banyak memberi pengaruh dalam hidupmu, mau perkataannya, mau tindakannya, atau cara dia berpikir, orang itu berarti sedang memimpin hidup Anda saat ini. Perhatikan perkataan saya. Artinya gini. Siapa yang hari-hari ini paling banyak memberikan pengaruh dalam hidupmu, maupun Anda lihat dia ngomong, dia bertindak,
cara dia berpikir dan itu mempengaruhi hidupmu, artinya orang itu sedang memimpin hidupmu saat ini. Ya kan? Kalau kita ini cara ngomongnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya dipengaruhi oleh Alkitab, maka Alkitab yang sedang memimpin kita. Tapi sebaliknya, kalau Anda lihat seseorang dan Anda berkata, keren ini orang. Iya kan? Cara ngomongnya mantap. Cara tindakannya sama dengan yang ngomong, actionnya berani. Iya kan? Cara berpikir yang luar biasa. Mau nggak mau, Anda pasti itu akan mempengaruhi hidupmu. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau di rumah, suami Anda itu punya pengaruh. Anda mau nggak mau ngikuti omongan suamimu, tindakannya, anak Anda ngomong, oh ini berarti yang sedang memimpin di keluarga itu adalah Amin. Jadi apa yang berpengaruh buat kita hari-hari ini? Nah kalau gini, Pak, ternyata anakku itu ya, tindakannya, istriku itu tindakannya kayak K-pop, Pak. Iya kan? Mainnya drama melulu. Ya kan? Dia ngomongin ini keliru, drama. Gitu kan? Tetesan air mata. Berarti yang sedang memimpin hidupnya adalah K-pop. Oke, so apapun yang sedang mempengaruhi hidupmu itu memimpin hidupmu. Oke? Nah, Bapak Ibu dan sadarilah bahwa hidup Anda dan saya ini selalu dipenuhi dengan yang namanya mempengaruhi dan dipengaruhi. Benar? Benar? Kalau hari ini Anda sedang tidak mempengaruhi, berarti Anda sedang dipengaruhi sesuatu. Nah, hidupmu dan saya itu penuh dengan kata itu. Jadi kalau Anda sedang mempengaruhi seseorang, berarti orang itu sedang terpengaruh dengan Anda. So artinya, setiap hari kita akan menemukan ini. Mengambil keputusan pun, Anda bertindak itu juga dipengaruhi oleh sesuatu. Atau Anda sedang mempengaruhi sesuatu. So artinya, saya mau berkata, yes, artinya gini. Suatu saat, setiap Anda dan saya, setiap kita artinya bisa menjadi pemimpin. Halo? Perhatikan, kalau hidupmu dipenuhi dengan kata dipengaruhi dan mempengaruhi, setiap kondisi hidupmu bangun pagi pun Anda dipengaruhi apa ya? Atau Anda mempengaruhi keadaan. Keadaan boleh hujan, boleh mendung. Nah, pagi hari ini kan gitu ya. Tadi pagi jam 3, jam 4 itu hujannya keras sekali tiba-tiba. Ada yang ngerasa nggak? Atau terlelap semua? Oke. Nah pagi-pagi cuacanya mendung sekali, benar ya? Wah, kalau Anda bangun pagi, Anda dipengaruhi situasi, oh enaknya ini kalau 5 menit lagi. Berarti Anda sedang dipimpin keadaan, dipengaruhi keadaan. Tapi kalau Anda berkata, no, aku harus bangun pagi, hari ini aku harus prepare, aku meskipun nggak ada tugas apapun, tapi aku mau kasih yang terbaik sama Tuhan. Akhirnya Anda sedang mempengaruhi keadaan dalam kondisi hidupmu. Amin. So artinya hidupmu itu tidak pernah lepas dari kata pengaruh dan dipengaruhi. So artinya saya mau saya sekali lagi mau menekankan Anda. Bukan hanya firman Tuhan berkata bahwa engkau akan jadi kepala, leader. Tapi ternyata dalam kondisi hidupmu, suatu saat, mungkin hari ini Anda berkata, belum Pak. Tapi suatu saat Anda akan jadi pengaruh buat orang lain. Amin. Kalau Anda sedang tidak dipengaruhi, berarti Anda sedang mempengaruhi orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. So artinya suatu saat dalam hidupmu, suatu saat nanti, setiap kita, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda pikirkan, itu akan mempengaruhi keputusan dan kehidupan orang lain. Amin. Amin. Dengan kata lain, saya mau pastikan buat Anda, mungkin belum sekarang, mungkin tidak sekarang, tapi suatu saat hal ini pasti akan terjadi dalam hidupmu dan saya. Setuju? Setuju? Coba ngomong sama dirinya. Suatu saat, mungkin belum sekarang,
tapi aku akan jadi pemimpin. Ngomong sama hidupnya dong. Suatu saat, mungkin belum sekarang, aku akan jadi pemimpin. Ngomong sama sebelahnya, kamu juga akan jadi pemimpin. Plus apalagi firman Tuhan sudah mengatakan, setiap orang Kristen, setiap orang percaya akan jadi kepala dan bukan ekor. Amin. So, bisa saya simpulkan jadi hal seperti ini. Kepemimpinan adalah pengaruh kita terhadap orang lain. So, hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan. Mungkin Anda berkata, Pak, aku belum loh. Hari ini aku cuma ngekor ini. Aku cuma jadi pengikut. It's okay. Karena suatu saat Anda akan jadi pemimpin. So, Anda belajar ini, Anda dengar ini, perlu nggak? Kalau nanti Anda akan juga jadi pemimpin. Perlu nggak? Perlu dong. Amin. Amin. Saya mau yakinkan, senggol sebelahmu. Ini penting. Ojo ngantuk. Ya. Ojo meleng. Oke, ini penting. Oke. Nah, Bapak Ibu, kepemimpinan adalah pengaruh kita terhadap orang lain. Ini bahasa sederhananya. Saya mau sederhanakan ketika Anda pulang, Anda dapat sesuatu. Oh, oke. Aku sedang memimpin hari ini, atau ketika nanti aku memimpin, ini yang harus aku jalankan. Oke. Nah, Bapak Ibu, supaya Anda lebih jelas tentang pengaruh apa yang seharusnya kita berikan, ya kan? Kepemimpinan adalah pengaruh yang kita berikan kepada orang lain. Lalu pengaruh apa, Pak? Bapak Ibu, yang pastinya di sini saya berkata pengaruh baik. Setuju ya? Pengaruh nggak baik pun Anda bisa jadi pemimpin loh. Benar nggak? Ya jelas lah. Ya kan? Ada hal-hal nggak baik pasti punya pemimpinnya. Benar nggak ya? Setuju? Setuju ya? Nah, tapi saya nggak bahas itu. Saya mau bahas gini. Artinya gini, kalau Anda mau jadi pemimpin yang baik, pemimpin di dalam Kristus, artinya Anda harus memberikan pengaruh yang baik. Setuju? Setuju? Tapi pengaruh yang seperti apa, Pak? Supaya setiap Anda paham, yang baik itu yang kayak gimana sih? Apa aku melakukan sebuah kebaikan? Apa aku selalu bagi-bagi duit? Baik nggak bagi-bagi duit? Baik nggak? Anda pura-pura. Kalau saya bagi sungguhan, pasti rebutan. Ya kan, ya serius lah, benar ya. Ya kan, takutnya gini, nanti aku suruh bagi-bagi dong kan, gitu kan. Ya kan, so baik itu abstrak, baik itu banyak, benar. Tapi hari ini saya mau ajar setiap Anda, supaya kita paham, pulang kita paham, oke, aku leader, aku pemimpin dari perusahaanku. So ini yang harus aku lakukan, perbuatan baik ini. Bapak Ibu, perbuatan baik satu sama lain itu berbeda. Setuju nggak? Bagi pegawai, perbuatan baik bosnya itu apa? Kalau aku dikasih duit terus. Kalau aku bolos juga nggak apa-apa. Aku buat kesalahan, nggak usah dimarahin. Itu baik buat pegawai, benar nggak? Benar ya? Wah, pegawai-pegawai happy. Tapi bos kayak gitu, nggak happy ya, gitu ya. Oke ya. Nah, artinya perbuat baik seperti apa? Nah, hari ini saya ingin ketika Anda pulang, Anda dapat sesuatu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan hal ini penting. Mungkin hari ini Anda belum, tapi next ke depan Anda akan ngalami. Nah, mempengaruhi orang lain. Saya percaya suatu saat Anda akan mempengaruhi orang lain, baik dalam hal sekecil apapun, mau di sekolahmu, mau di kelompokmu, mau di pekerjaanmu, mau di lingkunganmu, mau di gerejamu, bahkan keluargamu, atau nanti ke depan Tuhan akan percayakan posisi-posisi yang Tuhan percayakan dalam hidupmu ketika engkau naik ke level yang disebut pemimpin. Amin. So hal ini saya mau yakinkan Anda sangat penting buat Anda. So perhatikan pengaruh apa yang akan kita berikan. Pengaruh baik yang akan Anda berikan kepada orang yang Anda pimpin. Kalau Anda pemimpin, pastikan ini, pengaruh yang akan Anda berikan kepada orang yang Anda pimpin, itu disebut dengan yang namanya nilai. Apa? Nilai. Apa itu nilai? Nanti saya akan jelaskan. So, kalau saya mau lebih detail lagi, artinya kepemimpinan bukan hanya memberikan pengaruh, tapi kepemimpinan adalah seperti ini. Kepemimpinan adalah menambahkan nilai dalam hidup orang lain. Nilai selalu baik. Nilai itu yang dibutuhkan. Amin. Amin. So apa yang kita lakukan sebagai pemimpin?
Sebelum Anda melakukan, Anda bisa mengatur orang lain, Anda mau apapun, tapi the leader, pemimpin, itu adalah orang yang bisa menambahkan nilai ke dalam hidup orang lain atau orang yang dipimpin olehnya. Oke? So ini yang harus Anda ingat, kita harus ingat ini. Ketika Anda dipercayakan menjadi pemimpin, leader dalam sebuah organisasi, sebuah perkumpulan atau keluarga Anda sendiri, pemimpin itu tidak pernah berbicara tentang aku sebagai yang dipimpin. Tetapi pemimpin itu selalu berbicara tentang yang namanya pengikutnya. Orang yang dipimpinnya. Perhatikan, kepemimpinan adalah menambahkan nilai dalam hidup orang lain. Yang diperhatikan yang mana? Kalau Anda menambahkan nilai berarti orang lain lebih jadi subjeknya. Setuju? Setuju? Kita ini cuma bagian nambahin nilai. Amin. Ayatnya, Yesus memberi contoh yang paling luar biasa. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Saya keluarkan teksnya di depan. Saya mau jelaskan, Bapak Ibu, ingat pemimpin itu tidak pernah berfokus, yang difokuskan bukan pada dirinya, selalu kepada orang yang dipimpin. Makanya Yesus berkata gini, tetapi demikian di antara kamu barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Pelayan yang difokuskan adalah orang yang dilayani. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan Yesus sendiri memberi contoh, karena anak manusia, dirinya sendiri juga datang bukan untuk dilayani. Mesias datang bukan untuk dilayani, tetapi apa? Ini yang akan kita peringati minggu ini. Tetapi untuk melayani dan apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya gini, artinya Yesus kasih contoh kita jadi pemimpin. Bukan tentang, aku loh yang harus dilayani. No. Tapi dia memastikan orang-orang yang dilayani, Anda dan saya, menjadi orang-orang yang layak, lebih layak daripada sebelumnya dengan pengorbanannya. Amin. Amin. So, seperti itu dengan kita. Kepemimpinan yang benar adalah tentang melayani yang dipimpin. Setuju? Setuju? Dengan kata lain, orang yang kita bina, yang kita pimpin harus jadi lebih baik. Dengan cara apa, Pak? Aku mungkin gak bisa mati kayak Yesus buat orang lain, Pak. Sakit, Pak. Wong kena iris silet, kejot-kejot, Pak. Bengok-bengok, Pak, gitu ya. Iya kan, suruh mati di salib gak mungkin. Tapi Anda bisa melayani orang lain dengan cara gini, menjadikan yang Anda layani, pimpin, jadi lebih baik. Dengan apa? Dengan cara menambahkan nilai dalam hidup mereka. Amin. Yesus melayani kita dengan dia menambahkan nilai supaya Anda jadi lebih layak, dijadikan layak, dijadikan kudus karena pengorbanannya. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Paham sesuatu? Oke, saya pengen buat Anda lebih paham dengan sebuah ilustrasi tentang yang namanya menambahkan nilai. Saya bawa botol yang besar. Bapak Ibu, Anda tiap hari minum air kan pasti? Benar ya? Bapak Ibu, kalau air yang biasa, Bapak Ibu gini, tentang menambahkan nilai itu gini. Kalau ada penambahan nilai, maka sesuatu yang biasa akan menjadi berharga, bermanfaat, lebih. Dan orang-orang akan rela untuk membayar lebih untuk sesuatu yang berharga. Sesuatu yang punya nilai tambah. Setuju? Setuju? Ini yang dilakukan pemimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya. Contoh. Siapa yang di sini masih menggunakan air isi ulang? Oke, untuk minum, untuk memasak, untuk cuci baju, memasak. Kenapa Anda nggak pakai air yang sudah ada dari keran? Mungkin beberapa buat Anda, aduh kurang enak ya, tapi air yang dari isi ulang mungkin lebih baik menurut kita, gitu ya, menurut kita. Ya, Bapak Ibu. Air itu seger, ya, dari pegunungan, benar ya?
Tetapi ketika seseorang menambahkan nilai kepada air yang namanya air isi ulang dari pegunungan, air pegunungan berapa sih harganya? Belinya 1 galon ya. Berapa 1 galon? 5.000. Oh, 5.000. 5.000 cukup mahal ya. Apa udah naik sekarang ya? Oke, anggap aja 5.000. Nah, tetapi ketika seseorang berpikir dan dia bernambah, oh enggak, aku harus menambahkan sebuah nilai kepada air pegunungan ini. Aku harus kasih packing lebih rapi, lebih bagus, aku harus jaga kemurniannya, aku harus jaga mutunya, maka dia menciptakan yang namanya Aqua. Benar ya? Benar ya? Kemasannya lebih baik, mutunya lebih baik enggak? Lebih baik. Benar? Benar ya? Maka apa? Benda ini menjadi berbeda. Punya nilai tambah dibanding air pegunungan biasa. Yang kita sebut air isi ulang. Sumbernya sama enggak dari gunung? Oh Pak, beda ya, mata airnya mungkin beda. Karena yang satu dijaga, yang satu dirawat, yang satu dengan packaging yang luar biasa. Benar ya? Benar ya? Diberikan nilai tambah. Dirawat, diberikan nilai tambah, packagingnya luar biasa. Benar ya? Bahkan ditambahin apa? Ini air yang menyegarkan. Setuju? Harganya jadi berapa segini? Yang beli Celina ini. 6.000. Nah, ini yang beli bakulnya di belakang. 6.000. Loh, kok lebih mahal? Entoe lebih kecil tapi kok lebih mahal? Dan Anda rela nggak beli? Kalau mau minum yang mana? Why? Karena di sini ada nilai tambah. Ngerti ya maksud saya? Paham maksud saya? Paham Bapak Ibu? Oh ini dicari orang loh. Setuju ya? Kalau Anda mau pergi-pergi masa bawa galon? Enggak kan? Kalau Anda minum, Anda pastikan Anda minum yang terbaik menurut Anda. Setuju ya? Meskipun kadang-kadang harga tetap jadi masalah sih. Ya benar kan? Oke. Nah Bapak Ibu, tapi ada orang-orang berpikir gitu, no, Aqua ini nggak cukup. Aku akan memberikan nilai tambah kepada Aqua ini. Kalau gitu apa? Aku akan memberikan ini, pH-nya aku naikkan. Anda tahu pH? Nanti Anda cari di Google, kalau Anda nggak tahu. pH-nya aku naikkan. Kalau ini pH-nya cuma standarnya 5 atau 6, aku naikkan supaya lebih bermanfaat buat tubuh jadi 8. Gitu ya. Dan ternyata ketika diteliti semakin pH-nya tinggi, itu semakin bagus untuk detox. Anda tahu detox? Menghilangkan racun itu lebih bagus. Makanya dari yang pegunungan sudah naik kelas ke sini, naik kelas lagi. Naik kelas jadi ini. Ada yang pernah minum ini enggak? Saya enggak jualan sih. Iya kan, saya cuma mau nunjukin Anda. Oke, tulisannya di sini ada detoxnya, I+, gitu ya. pH-nya tertulis 8. Dan Bapak Ibu, naik kelas loh. Lihat. Anda tahu harganya berapa? Sama ini. Tapi dapatnya bayangin, yang satu segini, yang satu sekian. Kira-kira ada nggak yang mau beli ini? Saya beli kok. Anda tahu manfaatnya nggak? Percaya atau tidak, ketika saya mencoba, ketika saya habis olahraga, aktivitas berat, ketika saya minum yang ada pH-nya, energi itu kayaknya semakin cepat. Kalau ini hanya menghilangkan dahaga. Tapi kalau ini kayaknya energinya bisa balik loh. Belum pernah minum kan? Beli. Oke. Saya mau berkata gini, sumbernya sama, pegunungan. Benar nggak? Benar nggak? Tapi ketika ditambahkan nilai, jadinya berbeda. Harganya beda. Yang cari juga beda. Benar? Tapi yang dari sini ketika ditambahkan nilai lagi, sumbernya sama. Perhatikan. Sumbernya sama. Tetapi ketika nilai itu ditambahkan, tambahkan pH, packagingnya udah beda. Benar? Benar, beda. Lebih kecil sih. Lebih keren. Tapi harganya jadi naik. Karena nilainya bertambah. Bapak Ibu, sebenarnya ini yang dilakukan pemimpin. Dari yang biasa-biasa dia tambahkan nilai.
maka jadi berharga, dicari orang. Benar? Air pegunungan jadi punya nilai tambah. Lalu orang itu berpikir lagi, aku harus nambahin sesuatu lagi, tambahin nilai lagi. Jadi lebih berharga. Anda nggak bisa beli ini di warung. Belinya di mana? Tidak semua supermarket ada. Benar nggak? Benar ya? Saya nemuin ini pun di supermarket organik. Beda lagi. Setuju? Setuju? Ini mungkin disajikan bukan orang-orang biasa. Tapi ke orang-orang yang mungkin kita anggap luar biasa, Pak, minum ini. Kan nggak mungkin kan Anda sajikan di toko ada yang seperti ini. Bangkrut, Pak. Yang ini aja jarang-jarang, Pak, gitu ya. Iya kan? Yang kecil aja, Pak, cukup, Pak. Kan gitu kan? Cup. Kan? Iya, gereja ini juga cup. Karena kalau ada seperti ini nanti kencing-kencing. Nah, paham sesuatu nggak tentang menambahkan nilai? Saya berharap Anda mulai pengertian sedikit. Paham? Itu pemimpin. Yang menambahkan nilai siapa? Leader. Setuju? Dari sumber sama. Tapi dia menambahkan dia jadi sesuatu yang berbeda. Oke, saya pengen contoh real aja. Saya pengen kasih contoh satu. Dian bisa bantu saya nggak, Dian? Maju, Dian. Berdiri sini, Dian. Ngadep ke depan. Siapa yang sudah kenal Dian? Agak sini ya. Oke, masa nggak kenal Dian segede ini ya? Iya kan? Nah, Dian dari bukan kota ya, pulau ya. Lebih tepat pulau ya. Dari Pulau Nias. Ya desanya nggak usah disebut lah, terlalu panjang nanti ya. Dari SMA ya, benar ya. Ketika lulus SMA, Dian memilih dan tertarik untuk keluar dari Nias ke Jember. Setuju ya? Benar ya? Bukan setuju ya, memang kenyak faktanya kan? Iya kan? Nah, lalu menurut Dian, siapa yang paling berjasa ketika di Jember, kamu STT, yang bisa menambahkan nilai, yang berjasa hidupnya, yang mempengaruhi hidupnya Dian? Bagio? Oke. Nah Bapak Ibu, seseorang bernama, bukan seseorang ya memang seseorang kan? Beberapa mungkin tidak terlalu familiar, tapi mereka yang di STT pasti tahu tentang Pak Bagio. Gitu ya. Pendeta Pastor Bagio dari Jember. Nah, Pak Bagio memilih untuk menambahkan nilai dalam hidupnya dia. Dia dibekali, dia diajar di sekolah Alkitab, benar ya? Tentang Alkitab, bukan hanya tentang Alkitab, tapi dia diberikan nilai tambah juga melayani. Setuju ya? Benar ya, Dian? Benar ya? Bukan hanya melayani, kerja keras. Benar ya? Sangat keras? Ya. Masuk YouTube, tenang aja. Nanti kan denger kan Bapak ya. Dan selama 3 tahun, perhatikan. Selama 3 tahun pemudi biasa dari Nias, lulusan SMA. Selama 3 tahun seseorang pemimpin yang namanya Pak Bagio memberikan nilai tambah buat dia. Diajarin, dibekalin tentang Alkitab. Diajar tentang namanya nilai kerja keras. Gak boleh mudah nyerah apapun yang di depan. Benar ya? Diajar tentang melayani. Berubahlah dia menjadi Dian 3 tahun lalu. Beda nggak sama yang SMA? Beda. Dan ketika 3 tahun lalu, dia praktek di AGC. Ya 3 tahun lalu ya. 4 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun lalu dia masuk ke AGC, ke tempat ini. Dan selama 3 tahun kemarin di AGC dia ditambahkan nilai. Diajarin, ya minimal saya ngajarin nilai berkhotbah. Meskipun sudah lupa nggak sekarang. Nilai berkhotbah yang baik itu gimana? Diajar untuk nggak gampang nyerah. Gitu ya. Diajar mau belajar hal-hal baru. Diajar lagi tentang mimpin pujian yang baik itu gimana. Dan sampai hari ini ternyata 3 tahun berikutnya. Nambah nggak? Beda. Coba Anda tanya sama Muti sama Tati. Beda nggak dia sama 3 tahun lalu? Beda nggak? Beda. Tambah besar. Enggak, tapi ada sesuatu yang berbeda. Benar ya? Benar ya? Sampai akhirnya hari ini, dia bisa jadi pemimpin pujian yang baik di hari Minggu. Setuju? Dia bisa morning worship. Sudah lihat morning worship enggak? Oke.
jadi pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena nilainya beda. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mau menambahkan nilai dalam hidupnya. Amin. Amin. So, kalau Anda mau yakinkan, prosesnya dia setiap 3 tahun kayaknya. Ya kan? Dari SMA ke 3 tahun berikutnya. Berbeda. Nilainya beda. 3 tahun berikutnya, dia mengalami sesuatu yang berbeda. Dan sekarang dia jadi orang yang berbeda. Amin. Amin. Mulai ngerti sesuatu. Mulai paham sesuatu. Kenapa dia berbeda? Karena ada orang-orang, ada pemimpin-pemimpin yang memilih menambahkan nilai dalam hidupnya. Setuju? Oke, silakan duduk Dian. Makasih Dian. Setuju Bapak Ibu? Mulai paham? Saya taruh bawah ini. Nanti takut jatuh aja. Mulai paham sesuatu apa yang dilakukan pemimpin? Paham nggak? Oke. Apa yang pemimpin buat, ketika dia menambahkan nilai, seringkali nggak akan terlihat. Anda nggak akan pernah tahu bahwa ada orang-orang yang menambahkan nilai dalam hidup dia. Yang Anda lihat cuma dia berbeda, dia berubah. Benar? Benar? Bukankah apa yang dilakukan pemimpin itu seperti garam? Garam itu memberi rasa, tapi Anda tidak akan pernah lihat wujud garam di dalam sup. Benar? Kalau sampai ada wujud garam, bongkahan garam, berarti kokinya kebacut. Benar ya? Tapi Anda cuma tahu gini, sop ini enak, makanan ini enak. Karena ada rasanya. Dan itu karena apa? Garam. Bukankah Tuhan berkata, Anda dan saya adalah garam dunia. Setuju? Setuju? Terkadang apa yang kita lakukan sebagai pemimpin mungkin tidak akan kelihatan. Tetapi saya percaya orang-orang yang Anda berikan rasa, berikan nilai tambah, dia ngerti dari mana asalnya aku bisa seperti ini. Amin Bapak Ibu. Amin. So, saya mau yakinkan Anda. Simple. Berarti pemimpin itu adalah orang yang menambahkan nilai dalam hidup orang yang dia pimpin. Amin. Rekam dulu. Oke. Kalau aku jadi pemimpin, aku leader sekarang, aku dipercayakan dari sebuah posisi. Bukan karena aku bisa merintah, tapi karena Tuhan mau aku menambahkan nilai kepada orang-orang yang aku pimpin. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu, apa sih nilai itu? Kenapa sih harus nilai? Kenapa Pak kok harus nambahkan nilai? Apa sih nilai? Nah, ini yang saya mau katakan. Ada 3 hal yang saya bagikan buat Anda. Simpel aja. Kenapa harus namanya nilai? Dan kenapa nilai yang kita tambahkan? Bapak Ibu, apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang Anda anggap penting, yang kita anggap penting, dan kita perjuangkan. Dan untuk itu, kita rela dan berani bayar harganya. Perhatikan poin pertama dari nilai. Apa sih nilai? Nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting dan kita perjuangkan, dan untuk itu kita berani bayar harganya. Contohnya apa? Nanti saya akan kasih contohnya. Saya akan mau sebutkan dulu. Nah yang kedua, kenapa harus nilai? Karena nilai akan membuat kita lebih mudah mengambil keputusan. Contoh, nilai akan membuat kita lebih mudah. Kalau Anda punya nilai dalam hidupmu, sebagai seorang pemimpin, sebagai siapapun dalam hidupmu, maka Anda akan lebih mudah mengambil keputusan. Contoh, siapa di sini yang punya nilai kesehatan? Dalam hidupnya aku punya nilai kesehatan nih. Salah satu nilainya ada gini, kalau udah jam 7 malam aku gak mau makan lagi. Nah, Ibu Yuling gitu ya. Saya lihat Ibu Yuling memang gitu. Jam 7 malam lewat gak mau. Maka gini, kalau seandainya pun Ibu Yuling ditawarin, Bu Yuling, ini Hao-Jok Sen Ching Ping, the best, koki terbaik yang masak, tak traktir. Maka karena Ibu Yuling punya nilai, maka dia akan dengan mudah mengambil keputusan. Dia berkata, sorry, aku gak makan lebih daripada jam 7. Paham maksud saya? Karena dia punya nilai. Amin. Maka dengan mudah dia bisa menolaknya. Maka dengan mudah dia bisa buat keputusan, sorry, aku gak bisa ikut kali ini.
karena nilai. Amin. Kita seringkali nggak bisa buat keputusan, jangan-jangan kita masih bingung, nilai apa yang ada di hidupku. Halo? Yang ketiga, nilai bukan hanya mempermudah kita mengambil keputusan, tapi nilai juga membantu mengarahkan cara kita berpikir. Seperti apa? Nanti saya akan kasih contoh dulu. Saya akan skip dulu, Anda boleh catat ini. Karena nanti kita akan kembali ke 3 hal ini. Nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting, sehingga kita mau bayar harga. Perhatikan. Karena buat Ibu Yuling, nilai kesehatan itu penting, dia bayar harga dong. Oh enggak mau, aku jaga hidup, nah, gitu ya. Enggak mau makan sembarangan, nah, gitu. Bayar harganya untuk itu. Dan cara berpikirnya dipengaruhi nilainya. Setuju? Setuju? Kalau Anda nggak percaya, nanti tanya, makan jangan yang nggak akan minyak, mungkin nanti gitu ya. Kenapa? Nilai membantu membentuk cara kita berpikir. Oke, Bapak Ibu, cara terbaik dalam memimpin. Next. Nanti kita akan bahas tentang nilainya apa. Tapi saya mau kasih tahu Anda, cara terbaik dalam memimpin. Ada 3 hal. Tapi yang terbaik adalah menginspirasi. Ada orang memimpin dengan yang namanya manipulasi dan intimidasi. Apa bedanya? Bapak Ibu, menginspirasi itu berbeda dengan memanipulasi dan mengintimidasi. Bedanya di mana? Begini bedanya. Kalau Anda memimpin dengan menginspirasi, maka fokus perubahannya ada di diri kita. Karena aku menginspirasi, maka fokus perubahannya ada di diri kita. Sedangkan ketika Anda memimpin dengan memanipulasi atau mengintimidasi, maka pokok perubahannya kepada orang yang dipimpin, yang harus berubah kamu. Tapi kalau inspirasi, yang harus berubah aku. Halo? Jadi pastikan seperti ini. Ini penting. Ketika Anda memimpin seseorang, ketika Anda menambahkan nilai dalam kehidupan seseorang, pastikan gini. Pastikan kita sudah berbuat terlebih dahulu sebelum meminta orang lain mengikuti atau melakukan. Halo? Nangkap sesuatu? Karena saya percaya pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang menginspirasi, bukan memanipulasi dan mengintimidasi. Setuju? So artinya, kalau Anda mau jadi pemimpin yang menginspirasi, maka pastikan terlebih dahulu kita yang berbuat sebelum meminta orang lain itu mengikuti dan melakukannya. Amin Bapak Ibu. Artinya ketika Anda dipercaya menjadi leader, seorang pemimpin, maka yang Anda harus lakukan adalah gini, menambahkan nilai dalam hidup orang yang Anda pimpin dengan cara apa? Membagikan nilai hidupmu sendiri yang engkau sudah lakukan. Amin. So mulai ngerti lengkapnya. Ketika Tuhan percayakan engkau dalam sebuah posisi memimpin baik di keluarga, baik di perusahaan, nanti baik di organisasi, di gereja, baik dalam pertemananmu pun sekalian. Mungkin di lingkunganmu, di kampungmu. Ternyata tidak secara langsung Anda memimpin. Pastikan seperti ini. Tugasmu utama dari seorang pemimpin adalah menambahkan nilai buat orang-orang yang Anda pimpin. Caranya apa? Bagiin nilai dalam hidupmu yang sudah Anda lakukan. Amin. So, poin terakhir. Nah, inilah nilai yang saya bagikan buat hidup Anda. Karena Tuhan percayakan saya memimpin di tempat ini, so saya mau pastikan Anda juga paham. Nilai-nilai ini yang selalu saya bagikan buat hidupmu. Karena ini yang saya lakukan. Karena ini yang saya percayai. Karena ini yang saya anggap penting. Sehingga seringkali, jangan heran, saya akan bayar harganya untuk nilai-nilai ini. Dan nilai ini yang saya mau bagikan buat Anda. Yang pertama adalah nilai ini. Ini nilai yang pertama yang saya miliki dan selalu saya bagikan.
Ini nilai yang Tuhan taruh dalam hidup saya. God first. Tuhan selalu nomor satu. Numero uno. Nah, itu ya. Number one. Selalu nomor satu. So, karena Tuhan selalu nomor satu. Karena nilai ini yang saya pegang. God first. Maka apapun yang saya akan lakukan. Saya akan tanya. Tuhan. Saya akan berdoa. Sering gak Anda lihat, Anda dengar saya ngomong gini. Doa, tanya Tuhan. Sering gak? Kalau nggak sering berarti Anda kurang kumpul sama saya. Gitu ya. Benar ya? Dan selalu bukan hanya saya ngomong, ini yang saya selalu lakukan. Benar? Bapak Ibu, makanya gini, nomor satu Tuhan, termasuk melayani. Yes. Dalam kondisi apapun sejak muda saya berlatih, saya mempunyai nilai ini. Dalam kondisi apapun, mau sakit seperti apapun, kalau tidak tergeletak, saya akan tetap melayani. Kalau Anda nggak percaya, kemarin saya kena COVID. Ada yang tahu saya kena COVID nggak? Kalau saya nggak ngomong. Iya kan? Tapi minimal Anda ngerti, saya udah batuk parah. Kok saya khotbah loh, itu di tengah-tengah saya COVID. Ya memang nggak bisa kumpul kan? Tapi saya tetap melayani. Karena bagi saya, Tuhan nomor satu. Setuju? Sejak saya muda jangan heran. Sejak saya kenal Tuhan itu SMA akhir, kelas 2, kelas 3. Dan sejak itu saya nilai pertama yang ditanamkan dan saya belajar, Tuhan nomor satu. Dan jangan heran kalau hari Minggu itu, waktu saya muda, berangkat dari rumah jam 5, pulang itu bisa jam 7, jam 8 dari gereja. Yes. Pelayanan satu hari Minggu bisa 4-5 kali. Bukan karena gerejanya kekurangan, no. I'm volunteer. Saya mengajukan diri. Gitu ya, pulang itu sudah gak karu-karuan dong, dari pagi gak mandi, ya kan? Tangan tuh bisa gini ya, main drum 4 kali apa yang gak keplay semua, gitu kan? But I'm volunteer. Pak gak jalan-jalan, orang-orang jalan-jalan kampusnya. Ya kan? Bahkan kalau pelayanan pagi ya Sabtunya juga saya korbanin. Oke, jalan-jalan jam 9 pulang ya. Mentok jam 10 sudah sampai rumah. Bukan jam 10 masih di jalan, jam 12 sampai rumah. Enggak. Karena saya tahu, God first. Amin. Amin. Loh, ini yang saya bagikan kan setiap kali. Sama Anda, percaya atau tidak. Iya kan? Meskipun saya tidak memanipulasi dan mengintimidasi. Kadang-kadang saya cuma, ayo kamu bisa. Masa kalah, kan gitu ya. Tapi saya menginspirasi, ini yang saya lakukan. Kalau Anda nggak percaya gini, bahkan kalau ada kesempatan, kalau bisa melayanilah. Oke, bulan depan tuh Lebaran. Saya sama istri sudah susun rencana. Ya, oke, kita ambil libur ya sekali, karena kita memang butuh waktu untuk libur. Pendeta juga libur ya. Ya, jangan masa jemaatnya doang aja libur. Kasihan pendetanya. Tapi gini lah, saya mau ngomong gini. Bahkan God first. Waktu liburan itu istri saya bilang gini, ini ada kosong harinya. Koko mau ngapain? Kalau kamu tanya Koko, ya kalau bisa khotbah lah. Karena Koko tahu di tempat itu Koko kenal, ada GBA yang kalau Koko ngomong Koko ke sana, mereka pasti minta Koko khotbah. Menurutmu gimana? Ini liburan kok. Oh ya wes, karena ini liburan. Tapi saya mau ngomong gini sama Anda, enggak apa-apa, saya harus bisa, karena itu liburan saya ngomong, ya ini kita keputusan berdua. Iya kan, tapi kalau memang no liburan ya, saya kan khotbah. Gitu ya, paham yang maksud saya? Bahkan di tengah-tengah khotbah pun saya bilang gini, ya karena ada waktu kosong, ya udah, itu saya terkenal ini. Kalau saya ngomong pasti saya suruh ke sana. Kan gitu kan, saya sih suruh melayani sana. Tapi karena tidak. Kenapa? Karena Tuhan nomor satu. Amin. Nah saya bilang, mau pergi manapun ya kan, lek wayai ibadah ya ibadah. Online nih so. Ya kan sekarang kan online bisa, bener? Ada alasan apa lagi? Ayo, coba toilet sebelahnya. Ayo, ada alasan apa meneh? Kuota ta? Ya, gitu ya. Ya kan? Males ta? Kan gitu ya. No, karena Tuhan nomor satu. Bahkan kalau Anda lihat, waktu saya operasi pun, saya tetap online loh. Setelah saya operasi ini 2 kali kan,
Online saya. Padahal kalau Anda tahu, saya pernah cerita enggak ya di sini. Malam itu hari Sabtu saya operasi. Sabtu saya masuk ke operasi, keluar malam. Dari malam itu sampai subuh saya nggak bisa tidur dan kesakitan. Saya baru tidur 5:30. 6:30 saya udah bangun. Saya ngebelaan. Dan kebetulan di sini jadi kacau waktu itu. Bingung. Ada yang nggak nyala. Aan ya waktu itu, bukan ya? Iya, Aan ya. Iya, nggak nyala apa ini. Tetap saya ada di situ. Karena Tuhan nomor 1. Ini yang saya percayai. Saya bayar harganya untuk itu. Dan itu yang saya bagikan buat Anda. Amin. Amin. Tanya Tuhan. Kemarin ada yang usul. Pastor, ini pada puasa semua. Gitu ya, saudara sepupu kita puasa. Gereja-gereja juga ada yang ngambil puasa. EGC nggak puasa, Pastor. Anda kok ketawa? Saya bilang ini, ya bagus juga sih, kita udah lama nggak puasa nih. Kapan puasa terakhir ya? Udah lama, iya kan? Bagus juga, tapi saya bilang, oke, tak doa dulu, tanya Tuhan dulu deh. Ya, ketika saya tanya Tuhan, ya dalam hati Tuhan ngomong gini, nanti aja puasanya. Wah, happy ya. Nanti aja waktu Pentakosta 10 hari. Ya, saya udah kasih pengumuman berarti, kita akan puasa 10 hari. Oke, tanya Tuhan. Oke, itu nilai pertama. Nilai yang kedua, Pak, cara puasanya gimana? Nanti sabar toh, mau masih 40 hari kok. Iya toh? Semangat puasa? Amin? Oke, nilai yang kedua. Nilai yang kedua yang saya ada dalam hidup saya dan saya bagi ke Anda dan saya percaya Anda akan sering ngalamin ini kalau sama saya. Gitu ya. Yang kedua adalah on time, tepat waktu. Bapak Ibu, apa sih gunanya on time? Percaya gini, kalau Anda tepat waktu, maka Anda menghargai waktu orang lain. Dan orang lain akan menghargai waktumu. Amin. Makanya kenapa on time itu perlu, on time itu penting. Bahkan saya jamin kalau saya janji dengan Anda, maka bukan hanya on time, sebelum waktunya saya akan sangat-sangat berusaha untuk sudah ada di tempat di mana kita janjian. Oke? Pernah ngalamin ini enggak kira-kira kalau sama saya? Ya, Bapak Ibu, saya belajar terapin itu dari mudah. Nah, makanya jangan kaget kalau ada yang telat, udah janjian sama saya, alarm saya sudah bisa bunyi. Gitu ya. Yang pertama pasti saya, kenapa telat? Pasti. Kan cuma 5 menit. 5 menit itu yotel telat. Gitu ya. Bapak Ibu, memang kita orang Surabaya terkenal jam karet. Tapi kalau Anda di EGC, nilai yang utama juga ini, on time. Makanya ibadah kita jam berapa? Jam 7. Anda datang jam berapa yang melayani? 6:30, 6:40 minimal ya. No, nggak boleh telat. Jam 7 kita mulai. Setuju? Bahkan jam 6:55 videonya sudah terpasang itu. Gitu ya. Dan jam 7 benar-benar ibadah. Kenapa? On time. Lupa yang datang cuma 1-2, nggak popo. Mulai aja dulu. Setuju Bapak Ibu? Satu kali WL pernah tanya sama saya, Pak tunggu dulu lah, kasih waktu lagi. Kan kita udah latihan lagu yang terbaik ini. Ya kan ini cuma 1-2 orang kan sayang. Saya bilang gini Bapak Ibu, saya bilang gini, kita harus menghormati yang datang lebih dahulu daripada yang belum tentu datang. Paham maksudnya? Hormati yang datang lebih dahulu daripada yang belum datang yang harus Anda tunggu. Amin. Makanya jangan heran, Komsel, ya ini yang saya ngomongnya Komsel yang ada saya Pro M itu ya. Bahkan Komsel Pemuda juga sama ya. Jam berapa? Kita udah sepakat jam berapa? Jam 7. Mungkin ada berapa kali lihat mau jam 7, mau ada orang, gak ada orang yang sudah mulai dulu. Yang nyusul ya terserah. Setuju? Kalau Anda terlambat, kalau Anda sudah berjanji, maka belajarlah untuk tepat waktu. Kalau memang ada urgent, Anda bisa kabarin terlebih dahulu. Amin. Amin. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Nah, ini nilai yang harus kita jalani. Saya punya nilai ini dan ini yang saya terapkan. Makanya Anda jangan heran
saya pasti alarmnya nggak enak kalau Anda sudah telat. Pernah kelihatan nggak? Karena Anda telat, muka saya udah berubah. Pernah kelihatan? Sering pasti. Ya, karena itu nilai saya. Dan ketika sesuatu bersentuhan dengan nilai yang saya pegang, maka pasti nggak enak. Kalau Anda nggak punya nilai itu, it's okay, wae. Bagi saya tidak. Makanya saya nggak pernah ngajarin gini. Acara mau jam berapa? Jam 7. Kalau gitu kita buat pengumuman 6:30 ya besok. No. Acara jam 7. Buka pengumumannya jam 7. Umumkan acara kita jam 7. Tidak ada kemajuan. Lalu kita mundurin. No. Kita belajar. On time. Amin. Bahkan sama istri saya juga sama. Sama. Gitu ya. Saya sama istri nilainya gak beda lah. Saya on time banget. Dan ketika kami menikah itu jadi sebuah masalah sebenarnya. Tapi mau gak mau inspiration. Bahkan sampai hari ini, apa yang saya lakukan? Ketika ibadah, saya bilang, yaudah saya udah bangun, saya udah selesaikan semua, saya udah bantu dia siap-siap. Saya tunggu di mobil kalau dia belum selesai. Jadi saya selalu siap. Dan saya gak pernah ngebel. Tidak, gak pernah. Sekali sih. Sekali iya karena kita nggak tahu akhirnya sekali kan kita jengkel karena udah alarmnya udah bunyi, alarm saya udah bunyi. Tapi dia ngomong, "Ojo gitu kok." Ya udah, saya mulai ngerti. Oke, saya nggak mau mengintimidasi, saya nggak mau manipulasi. Saya mau menginspiration. Kamu lihat, kalau udah janji sebelumnya pasti udah siap. Meskipun kamu belum siap nggak apa-apa. Resikonya apa? Resikonya kalau terlambat pun saya bilang, "Non, kita terlambat, minggu depan jangan kayak gini." Meskipun saya harus dimarahin sama Anda, "Lu kok telat?" Saya tidak pernah excuse. Oh karena istriku no. Ya udah saya terlambat. I'm sorry. Meskipun kadang-kadang mungkin Anda nggak bisa terima, tapi nggak apa-apa. Saya nggak mau manipulasi, saya nggak mau mengintimidasi. Saya mau menginspirasi. So jadi itu yang saya lakukan. Yang penting hidup saya, aku nggak mau telat. Jadi saya tunggulah di mobil, nggak apa-apa sambil manasin mobil. It's okay. Tapi saya percaya hari-hari ini istri saya juga nggak telat juga. Mulai paham Bapak Ibu? Apa yang Anda pegang jadi nilai, maka itu akan diujikan terus kepada hidupmu. Saya sampai hari ini pun diuji terus. Setuju? Setuju? So AGC on? Siap? Cek isu Kan 5 menit. No karet. Oke, yang ketiga. Yang terakhir. Ini jadi nilai saya. So jangan heran kalau Anda akan terus ketemu dengan yang namanya 3 hal ini. Yang pertama God first. Kalau Anda ketemu saya tanya sesuatu, doa udah belum enggak? Udah doa belum enggak? Ya kan? Jawabannya apa Pastor? Doa tanya Tuhan. Yang kedua selalu tepat waktu. Dan yang ketiga ada gini, mau terus belajar. Saya ini tipe orang yang selalu update dengan sesuatu yang baru. Dan bukan hanya update, tapi saya mau bisa. Gitu ya. Saya nggak sungkan untuk belajar. Makanya jangan heran, di gereja ini pun, di AGC pun kita sedang mengerjakan hal-hal baru. Benar? Pujian baru. Nah, musiknya udah cekot gitu ya. Tapi harus terus belajar dong. Jangan cuma baru, kayak gitu besok ganti baru lagi. Enggak, tapi kita harus master on it. Morning worship baru kan? Baru. Doa deklarasi video. Nah, siapa yang udah menikmati tiap hari? Cuma sedikit ini. Belum siap dengan hal baru ini. Iya kan? Kalau baru. Nah, Bapak Ibu, saya selalu terpacu untuk belajar dari orang-orang yang lebih daripada saya. Anda tahu nggak kemarin? Bahkan minggu lalu. Ini kejadian minggu lalu. Saya nggak ngomong yang sudah terjadi, Anda akan sudah lihat banyak hal, Anda sudah ngalami banyak hal. Pujiannya kok baru kayak konser, it's okay, nikmati hal baru. Masa kita mau sampai hal lama terus? Benar nggak? Ini kan sudah mulai dance ya, ya Ibu Yuli benar ya? Wah, nak tamborin kok ya, itu hal lama, old this. Do you know old this? Ya kan? Baru dong, zamannya ngedance semua, Anda masih, ya kan? Udah nggak zamannya. Learn, belajar terus yang baru. Jangan mau nyerah. Bahkan minggu kemarin, saya nggak sengaja nonton YouTube, nonton dari gereja lain. Saya buka itu 10:30 malam. Dan di YouTube tulisannya ini, live. Oh, mosok live. 10:30 malam live.
Saya lihat benar, oh iya live. Live loh, ibadah on-site, live duduk online. Tapi dia rekam, dia streaming. Live. Dan yang buat saya kaget, semangat semua, pujiannya semangat. Bahkan saya bilang, ada yang datang tak ini. Saya lihat, kayak yang datang. Yo di Surabaya loh. Bayangin, ibadah 10:30 malam. Jam 10 dia mulai. Saya sampai bilang ini, wah luar biasa ini. Ya apa carane? Kita itu jam 10 ngeletak kabeh nang rumah kan gitu ya. Iya kan? Oh kadang-kadang jam 7, jam 4 sore kemarin ibadah masih pakai alasan kok. Ini jam 10 malam. Bayangin, bisa bayangin enggak Anda? Apa ada yang pernah tahu enggak di sini? Jam 10 malam loh. Saya baru tahunya kemarin. Dan ternyata udah berjalan selama berapa tahun. Saya bilang, wah dahsyat ini. Jam 10 malam masih banyak yang datang. Masih mujinya masih semangat, bukan pegel-pegelan ini, slow aing. Saya mau tahu caranya ya apa. Oh itu saya mau belajar. Saya lihat gitu excited sekali. Anda excited enggak? Oke, kita buat. Itu ya apa? Nyengire orang enak. Jangan Pak 10 malam, nanti Bapak buat 2 ibadah aja kita masih kan gitu kan. Ibadah jam 10 malam. Saya benar-benar, saya bilang sama istri saya, ada ya. Dan banyak yang datang, saya bilang, saya gak habis pikir sampai. But it's true. But I'm learn. Saya belajar. Bahkan sampai sekarang, saya mau pastikan buat Anda, sampai sekarang saya terus belajar dari gereja-gereja dan pastor yang menurut saya mereka lebih daripada saya. Dan jangan heran kadang-kadang saya berangkat ke Jakarta hanya untuk belajar. Saya bayar sebelum pandemi. Kalau pandemi nggak bisa kemana-mana, online waktu itu pandemi. Ya kan, sebelum pandemi saya belajar ke Jakarta. Pastor conference 3 hari 2 malam. Nggak ada yang mau ikut, saya sendirian, nggak peduli. Waktu online saya ikut, bahkan bukan hanya punya gereja, punya sekuler saya ikutin. Punya profesor, dan kebetulan profesornya saudara saya ikut. Kok boleh nggak saya ikut? Oh boleh, kamu harus sampai selesai ya? Ya nggak apa-apa. Tapi saya, cuman pendeta loh kerjanya. Oh nggak apa-apa, mau disambut. Saya ikut. Cara gimana ngomong tentang teknologi, saya ikut, sekuler saya ikut. Di sini ada yang saya berangkatin kok. Kapannya pernah saya berangkatin ya, Dian sama Iren ya. Saya suruh mereka belajar. Bagus di situ belajar. Saya berangkatin. Anda siap nggak untuk belajar? Oh, saya siap untuk belajar. Kemanapun saya belajar. Sampai sekarang mau belajar. Saya masih punya kerinduan satu. Saya pengen ikut punyanya GBCC. Leadership apa saya lupa. Tapi saya masih mikirnya apa? Biayanya besar, Bo, 11 juta. Itu yang buat saya mikir. Iya kan? Saya masih mikir, Pak, saya mau belajar dari situ. Saya belajar. Siapa yang siap belajar? Oke, saya ngomong gini bukan next loh. Saya sudah punya rencana. Ke depan, nggak tahu bulan depan, atau bulan 6. Saya mau ajak Anda, terutama koordinator dan leader-leader ya, semua pelayanan untuk belajar ke SMCC. Saya udah kontak sama Ko Budi, pemimpinnya. Dan Ko Budi welcome sekali, belajar. Apa yang kita bisa belajar? PAW mereka luar biasa. Kalau Anda mau lihat di YouTube-nya bisa. Setting mereka luar biasa, kita belajar alatnya. Belajar sekolah minggunya juga. Nggak luput, jangan bilang. Mereka punya sekolah dance juga. Tapi memang jauh sih di Rungkut. But belajar. Siap belajar enggak? Siap belajar enggak? Ko Budi udah gini, berapa yang kamu butuhin? Ya, mereka pakai booking tempat. Jadi kalau nggak booking tempat nggak dapat. Ngomong aja, aku shift tempat buat kamu. Siap belajar? Kebetulan mereka ibadahnya jam 10, kita selesai jam 9. Jadi kita punya kesempatan 1 jam perjalanan, makan, kita belajar di situ. Siap belajar? Oh saya udah rencanain mulai akhir tahun kemarin saya udah ngomong, Pastor Budi, Ko Budi udah ngomong, ayo kapan Han? Seko, sabar, saya ini masih sabar.
Saya mesti ngomong sama jemaat dulu ini. Mereka harus dikitik-kitik dulu tentang mau belajar. Lagi ya, saya lihat banyak orang gak mau belajar soalnya. Mereka puas dengan apa yang mereka bisa lakukan hari ini. Saya gak pernah puas. Saya mau belajar terus. Sampai hari ini. Amin. Di dalam proses belajar, ada yang namanya jangan putus asa. Di proses belajar, ada yang namanya harus mastering. Sampai jago dong. Benar nggak? Dan di proses belajar, ada yang namanya termasuk mau dikoreksi. Bahkan kemarin waktu komsel, Ibu Yuli bilang gini, Han, ini kok lagunya balapan Han? Morning worship kan kebetulan tanggal 7 itu saya. Nyanyinya sama dengan Pak Iwan itu. Kaulah Tuhan. Ada yang dengerin nggak? Nah, Bu Yuli ngomong kok balapan Han? Anda tahu respon saya? Mosok sing. Saya ngomong gini, oh ya kalau memang balapan saya dengerin. Kalau perlu kita take ulang. Loh itu respon saya. Loh beneran saya akan take ulang kalau memang itu kacau. Loh bukan hanya dia yang take ulang. Tenang aja, kok lebih banyak take ulang daripada kamu, tenang aja. Bukan Ibu Meli take ulang, bukan siapa ya, Pak Iwan take ulang ya. Loh satu lagu itu, Kaulah Tuhan, tanya Yeskiel udah pulang ya. Itu saya hari itu take ulang hanya untuk satu lagu bisa 3-4 kali. Dari satu sampai selesai, nggak enak ini, nggak cocok ya, kamu kurang ini, kamu kurang ini. 4 kali baru bisa jadi. Dan itu pun kemarin masih dapat masukan, kurang enak. Pulang, apa yang saya lakukan? Saya cek, beneran, mana sih kurang enaknya? Bukan hanya saya cek, kalau saya cek kadang-kadang kan kalau menilai diri sendiri nggak objektif. Saya bilang, Elia, kamu cek juga. Besok ngomong, mana, kalau perlu kita take ulang lah. Karena saya mau kasih yang terbaik. Nah ternyata memang mungkin perbedaannya di persepsi Bu Yuli. Karena saya improve-nya mungkin banyak di akhir-akhir, jadi musiknya kelihatan agak cepat. Ya saya ngomong ini kan udah discuss, oh ya ternyata improve kok waktu improve. Oh ya waktu improve itu memang kadang-kadang saya nyanyi gini, saya akan ngambil bait berikutnya. Jadi saya akan shortcut gitu ya. Nah seperti itu, jadi itu improvisasi ternyata Ibu Yuli. So artinya gini, saya bukan orang yang gak mau dikritik, enggak. Oh saya dikoreksi, is okay. Saya tambah, oh ya mana. Amin. Karena saya mau belajar. Amin. So saya berharap Anda juga nanti kalau dapat koreksi. Mungkin saya sering ngasih koreksi. Jangan mutung. Jangan patah semangat. Semua untuk kebaikan. Setuju? 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 Siapa yang sudah kena koreksi saya kira-kira? Ya paling cepat kan paling saya ingat tuh Dian. Dian kalau nyanyi mulutnya dibuka. Tapi saya tanya, Dian lebih enak dibuka atau nyanyi biasa Dian? Dibuka. Karena mau belajar. Saya tutup deh. Saya minta pemain musiknya yuk. Ingat Bapak Ibu, pemimpin itu apa? Menambahkan nilai dalam kehidupan orang lain. So, kalau hari ini Anda sudah dipercaya Tuhan jadi pemimpin, yang harus Anda lakukan bukan hanya manage, bukan hanya tentang mengatur orang, bukan hanya mengambil sebuah keputusan. Yes, itu bagiannya. Tapi yang terpenting ketika Anda dipercaya dalam posisi memimpin, Anda harus menambahkan nilai dalam kehidupan orang yang Anda pimpin. Amin. Amin. Caranya apa? Bagi nilai yang sudah engkau pegang. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah pertanyaan saya yang harus Anda renungkan pagi hari ini. Sudahkah Anda punya nilai di hidupmu? Kadang-kadang kita sudah punya, tapi kita susah mendefinisikannya. So pagi hari ini saya ingin Anda mendefinisikan nilai apa yang engkau pegang hari-hari ini. Dan percayalah ketika Anda tahu nilaimu, maka Anda akan lebih mudah untuk berbagi dengan orang lain. Anda dengan mudah untuk memberikan sebuah keputusan. Dan saya percaya Anda juga akan berani bayar harga untuk sesuatu yang Anda anggap penting. Amin. Buat saya, God first, on time, dan selalu belajar, itu 3 hal yang paling penting dalam hidup saya. Itu nilai paling penting dalam hidup saya. So, kalau Anda berhadapan dengan saya, ini yang selalu saya bagikan dengan Anda. Dan jangan pernah kaget kalau saya bilang ini, doa belum, tanya Tuhan.
Dan jangan benar kaget juga kalau saya selalu on time. Saya akan selalu sewot kalau Anda nggak on time. Gitu ya. Dan selalu akan kalau Anda ikut saya selalu akan ada hal baru. Belajar, mau belajar, mastering. Jangan khawatir untuk belajar dengan orang, jangan malu dianggap nggak bisa, no, belajar. Amin, amin. Ya kita berdoa yuk. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur. Kalau pagi hari ini kami belajar tentang kepemimpinan, leader. Pemimpin bukan hanya berarti kami memerintah, tapi kami justru harus melayani. Yang harus bisa kami lakukan adalah kami harus bisa menambahkan sebuah nilai dalam kehidupan orang yang kami pimpin. Dari apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Dan biar pagi hari ini kami pulang dengan sebuah pengertian bahwa setiap kami suatu saat, kalau belum sekarang pun, kami akan Tuhan taruh, percayakan di posisi-posisi memimpin, menjadi pemimpin Tuhan. Dan kalau saat itu tiba, kami tahu apa yang harus kami lakukan, kami harus menambahkan nilai dalam hidup orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saya undang Anda bangkit berdiri. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. How we'll sing, how great is our God. Sekali lagi sama-sama. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll sing, how great is our God. I will sing, how great Jesus. And now we'll sing, how great. I will sing, how great Jesus. Sing, how great is our God. Beri tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Yes. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kirim malaikat melindungi jaga kami, supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Kami percaya Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Kami dalam perlindungan total dari Tuhan. Dan Tuhan juga yang membuat segala usaha kami, apa yang kami kerjakan berhasil dengan luar biasa. Dan hamba mau berdoa pagi hari ini buat setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kalau Anda sakit, Anda boleh letakkan di tangan di tempat Anda sakit. Dan pagi hari ini biar hamba mau berdoa. Dengan bilur-bilur Yesus, kami sudah terima kesembuhan yang ajaib dari itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, saudara kami yang lagi, adik-adik kami yang lagi mengalami ujian. Tuhan juga beri hikmat sehingga mereka jadi bintang-bintang yang luar biasa Tuhan. Berhasil dalam kehidupannya, berhasil dalam studinya, berhasil apa yang Tuhan tentukan dalam hidup mereka. Terima kasih, ibadah kami sudah selesai. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang jadi bagian hidup kita karena kita juga keturunan Abraham. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu melindungi kita,
membimbing kita dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa yang percaya. Dan sudah terima, katakan sama-sama haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu hari Jumat besok tanggal 15 jam 7 pagi. Kita akan sama-sama ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati semuanya.